Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis salati wa ita'iz zakah walau yakhsha illallah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat di mana tempat tersebut tempat paling mulia di atas permukaan dunia ini, Dan tak ada tempat yang paling mulia di atas permukaan dunia ini kecuali rumah Allah, masjid Allah, masjid-masjid Allah. Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang datang ke rumah Allah adalah pilihan Allah. Orang yang datang ke rumah Allah itu pilihan Allah dan bukan karena rumahnya dekat dari masjid, bukan ibu bapak, Kita datang ke masjid, ini bukan karena rumah kita dekat dari masjid, bukan. Mungkin ada yang lebih dekat dari masjid, tapi tidak ke masjid juga, kan? Bukan karena kita sehat betul, bukan, Di luar sana banyak yang lebih sehat dari kita. Bahkan yang hadir sekarang ini ada yang mungkin dalam keadaan demam, dalam keadaan greges badannya, tetapi Allah hantarkan kita ke rumahnya yang mulia ini. Jadi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita apabila kita mendengar azan diserukan, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata Nabi? Kita harus jawab apa? Kalimat yang sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak kala muazin kumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Nabi ajarkan kita apa jawabnya? Kalimat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi jawab apa, ajarkan kepada kita? Kalimat yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tak kala muazin kumandangkan hayya 'alas shalah. Jawabannya bukan hayya 'alas shalah kata Nabi. Bukan hayya 'alas shalah jawabannya. Karena apa? Untuk datang ke sini, ke rumah Allah, mendirikan salat, ini kekuatan kita tidak akan bisa. Jangankan melangkahkan kaki ke sini, mengangkat selimut, enggak nyampe sekilo ini selimut beratnya, diangkat tertutup lagi dia, enggak kuat. Untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat, ini bukan kekuatan kita ibu bapak yang dirahmati Allah. Apa kata Nabi? La haula wala quwata illa billah. Ini bukan kekuatan kita. Nanti kita akan bahas apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang pilihan ini. Biar kita tambah semangat. Salawat serta salam
tak lupa mari kita haturkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Ya, hanya Nabi Muhammad, nabi yang lain tidak bisa. Ya. Makanya di padang mahsyar ada satu solawat, itu solawat tersebut menceritakan tentang seluruh umat manusia yang merayu Nabi untuk meminta syafaat. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ini menceritakan seluruh umat manusia merayu Nabi untuk meminta syafaat. Antal murtaja yauma jiham isfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja yauma jiham isfa'lana ya khairal anam. Isfa'lana lana ya habibana. Isfa'lana lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi. Ini kalau kita tahu arti, nangis kita dibuatnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rayuan kita seluruh umat manusia meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita nih yang sudah datang ke masjid? Ya. Yang pertama, ini baru langkahnya saja. Kata Nabi dalam satu hadis ma'fumnya, seorang muslim ya yang berwudu dengan sempurna di rumah lalu melangkahkan kakinya menuju rumah Allah ke masjid, ya, tidaklah setiap langkahnya melainkan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, digugurkan dosanya. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, mendapat 1 pahala. Ini 1 langkah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 langkah. Bapak-bapak dari rumah ke sini berapa langkah? Ada 10 langkah. Lebih. Bahkan 20 langkah pun lebih. Jadi sudah 20 dosa diampuni. Angkat tangan di sini yang nggak punya dosa. Angkat tangan yang nggak punya dosa, angkat tangan. Saya nggak berani ngangkat tangan. Jadi semua punya dosa nih ya. Kita mengakui ya kan. Langkah kaki kita tadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah diampuni 1 dosa. 10 langkah 10 dosa. 20 langkah 20 dosa. Besar enggak ini keutamaan? Besar ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, dinaikkan 1 derajat setiap langkah. Ya, dinaikkan 1 derajat. 10 langkah 10 derajat di surga. 20 langkah 20 derajat di surga. Dan ini besar ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang ketiga apa? Mendapat 1 pahala. Ya. Sebenarnya 1 hadis ini saja
Ini seharusnya sudah membuat kita berlomba-lomba untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hadis ini sebenarnya sudah cukup. Karena kita banyak dosa. Kita nggak bisa menafikan diri, banyak dosa, banyak maksiat. Ya, tapi maksud hadis ini bukan dosa besar ya Pak. Dosa kecil. Ya, dosa kecil. Kalau dosa besar, kita harus bertaubatan nasuha. Ya, taubat betul-betul sama Allah dan janji sama Allah, ya Allah saya tidak akan melakukan ini lagi ya Allah. Sambil terus beramal soleh. Ini maksudnya dosa kecil, ya. Tapi dosa kecil juga kalau kita remehkan, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit besar juga. Maka ini keutamaan yang besar ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja? Enggak. Yang datang ke masjid bukan hanya itu saja yang didapatkan, ya. Apalagi yang didapatkan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala pertama kali Allah Subhanahu wa taala curahkan di mana? Di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ajarkan kepada kita apabila kalian tidak masuk masjid, baca doa. Doanya apa? Abwaba rahmatik. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau mau lengkapnya lagi Allahumma gfirli ya Allah junubi ya Allah abwaba rahmatik. Mau lengkapnya lagi seperti itu. Mau Allahumma ftahli abwaba rahmatik boleh. Intinya apa? Ya Allah engkau bukalah pintu rahmatmu. Karena apa? Di masjid inilah Allah Subhanahu wa taala pertama kali cucurkan rahmat. Kita butuh rahmat enggak? Butuh ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia terlebih di akhirat. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan kita hidup di dunia karena rahmat Allah. Ya. Dan di akhirat kita masuk surga karena apa? Karena janggot? Enggak. Karena jubah? Enggak juga. Karena rahmat Allah. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka kita butuh rahmat Allah. Ya, maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang yang ulak-alik ke masjid, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya? Iya, saya usahakan nanti agak persingkat, mungkin ada yang kerja. Ya, sebenarnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bolak-balik ke masjid, hakikatnya dia itu mengambil rahmat Allah. Dia datang ke masjid, ya, pulang ke rumah dengan membawa rahmat Allah. Nyampe ke rumah dia ketok pintu, assalamualaikum. Rumahnya dirahmati sama Allah. Ya. Dibukakan pintu oleh istrinya, istrinya cium tangan suaminya, istrinya pun dirahmati sama Allah. Bercanda sama anak-anak, ya. Bercanda sama anak-anak, berkasih sayang kepada anak-anak. Anak-anaknya dirahmati sama Allah. Ya, berangkat dia kerja, cari duit, penghasilannya pun dirahmati sama Allah. Awalnya dari mana? Dari masjid, sholat berjamaah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kecil datang ke masjid ini bukan sesuatu yang remeh, bukan. Besar. Pertama, kita datang ke masjid adalah pilihan Allah. Nah, orang yang datang ke masjid sebagai pilihan Allah, pulang ke rumah dengan membawa sesuatu yang besar, oleh-oleh yang besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya apa? Rizkinya diberkahkan. Berangkat dia cari kerja, penghasilannya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan yang berkah itu seperti apa? Apa setiap bulan tukar handphone? Enggak jaminan. Boleh tukar handphone tiap bulan juga boleh, tapi enggak jaminan berkah kali rezekinya tiap bulan ganti handphone. Enggak, bukan itu ukurannya.
Ya. Apa ciri-ciri orang yang rizkinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal? Apa? Kata ulama, ini saya contohkan, orang yang rizkinya itu berkah, ciri-cirinya kalau saya contohkan sama seperti orang melihara ayam. Ya, mohon maaf, orang yang pelihara ayam ini ada ayam yang liar, ada ayam yang jinak dekat dengan pemiliknya. Ada kan? Nah, ayam yang jinak yang dekat dengan pemiliknya, cara memberi makannya seperti apa? Diambil kalau makanan jagung, diambil jagung, disodorkan. Ayam yang jinak datang enggak? Datang. Dia makan dari tangan majikannya. Di tangan majikannya ini ayam makan. Sambil ayam makan kadang dielus-elus. Kepalanya dielus-elus. Ini contoh rizki yang dirahmati, yang berkah, yang barokah. Tapi ada ayam yang liar. Iya kan? Ambil jagung, disodorkan, ayamnya liar. Mau nggak dia datang? Enggak mau datang. Enggak mau datang. Jadi cara ngasih makannya gimana? Apa namanya itu? Dilemparkan. Dilemparkan. Sehingga ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dilemparkan, nih butiran jagung terkadang nempel di kotoran ayam. Dimakan juga sama ayam. Udah bercampur lah itu apa namanya rizkinya itu. Udah yang haram lah, yang subhat lah, udah masuk semua situ. Ya, dilemparkan sama majikannya, ayo berantakan nih jagung. Terkadang ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gara-gara satu butir jagung berantem nih ayam. Gara-gara satu butir jagung berantem ayam. Itu rizki yang tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki yang berkah kepada manusia yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap wakil Allah muazin mengumandangkan azan, memanggil kita, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rizkinya diberkahkan, disucikan penghasilannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jauh-jauh nyarinya. Harus tinggalkan istri keluar negeri. Kadang mama udah tua juga ditinggalkan juga keluar negeri. Jauh-jauh carinya. Karena jauh-jauh Allah lemparin rezekinya. Jauh-jauh, tapi enggak selalu yang nyari duitnya sampai keluar negeri itu tidak berkah, enggak selalu. Lihat amal dia. Ya. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang barokah rizkinya, pertama cari rizkinya mudah. Cari rizkinya mudah, dekat saja. Kadang di rumahnya sendiri dia buka mie ayam misalnya udah dapat rizki. Ya. Buka mobil-mobilan dapat rizki, seperti itu. Dimudahkan sama Allah mendapatkan rizkinya dan bebas daripada subhat. Tidak bercampur sama kotoran, tidak. Ya, dan tidak ada pertikaian di dalamnya. Tapi yang tidak barokah, terkadang gara-gara 10.000, 100.000 bisa berantem. Sesama ayam, bukan sesama ayam, sesama manusia. Ya, bisa berantem gara-gara 10.000, 100.000, masya Allah. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalnya apa? Awalnya ke masjid. Datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Cuman itu saja? Tidak. Keutamaan masjid banyak. Ya, dalam hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti seluruh manusia dikumpulkan dalam satu padang. Padang apa namanya? Padang mahsyar. Dikumpulkan di satu padang, namanya satu padang mahsyar, ya. Maka panas, pasti panas. Karena ada tiga hawa panas yang akan timbul di padang mahsyar.
Pertama, panas yang timbul dari badan kita. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir pada hari kiamat lahir dikumpulkan jadi satu. Panas enggak? Panas. Itu yang pertama, sumber panasnya. Yang kedua, panas yang keluar dari matahari yang memang sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, sumber panas dari lantai, yang lantainya bukan lagi tanah, pasir, bukan, tapi tembaga. Karena mataharinya terlalu dekat, meleleh tembaganya. Jadi kalau kita injak itu lantai padang mahsyar, seperti kita injak agar-agar, tembaganya sudah agak meleleh. Macam mana panasnya? Sehingga kata ulama ditamsilkan, apabila di padang mahsyar ada seorang ibu sedang hamil tua, ya, ibu sedang hamil tua, dia tekan perutnya kuat-kuat di padang mahsyar, tekan kuat-kuat, keluar prematur bayinya. Setelah keluar, ya, diinjak bayinya, alhamdulillah agak dingin, ya, hilang kasih sayang seorang ibu kepada bayinya di padang mahsyar, hilang. Itu betapa ngerinya padang mahsyar, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, di padang mahsyar ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher, bahkan dia berenang di keringatnya sendiri, tergantung amalnya. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan kacau seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di mana tetangga-tetanggaku? Di mana tetangga-tetanggaku?" Para malaikat nggak berani jawab, apalagi manusia. Para malaikat nggak berani jawab. Sampai 3 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Maka malaikat beranikan diri menjawab, "Wahai Allah, siapakah yang pantas menjadi tetangga-tetanggamu pada hari ini?" Wahai Allah, siapa yang pantas menjadi tetangga-tetanggamu pada hari ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini tetangga-tetanggaku adalah orang yang senantiasa sewaktu dia hidup di dunia memakmurkan rumah-rumahku. Tetanggaku pada hari ini adalah orang yang sewaktu hidup di dunia penuh dengan kesibukan, penuh dengan masalah, tetapi kesibukan dan masalah tersebut tidak membuat dia lalai dari memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah. Siapa tetangga-tetangganya Allah nanti? Kita semua, amin. Ya, amin. Kita semua jadi tetangga-tetangganya Allah. Tapi bukan cuma datang karena satu hari ini, bukan. Sampai mati istiqomah. Terus menerus. Bukan bukan sekali nongol, sekali tidak, bukan, terus menerus. Karena menjadi tetangga Allah ini lebih keren daripada menjadi tetangga presiden. Menjadi tetangga, jangankan presiden lah, menjadi tetangga wali kota keren. Sehingga di mana rumahmu? Samping rumah wali kota. Enak kali dia ngomong, samping rumah wali kota. Apalagi menjadi tetangganya Allah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk ibu-ibu, ya, dorong suaminya datang ke masjid, memakmurkan masjid. Ya, wahai abang, bapak, ya, pergilah ke masjid. Kita butuh rahmat Allah. Ya, pergilah ke masjid, kita butuh rahmat Allah. Dan untuk bapak-bapak, jangan egois. Aku aja sendiri ngambil rahmat Allah, yang lain nggak usah. Ajak yang lain, ya, ajak yang lain. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, ajak yang lain datang ke masjid. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, ya, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah lah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Jadi untuk diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya gampang. Yang penting harus usaha. Caranya macam mana? Setiap azan, setiap tiba waktu sholat, tinggalkan anak istri. Ya. Tinggalkan anak istri. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tahu Siti Aisyah? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar azan, ya, muadzin diserukan, dia seakan-akan tidak kenal denganku. Kata Siti Aisyah. Padahal Nabi paling cinta kepada Siti Aisyah. Ya. Paling suka Nabi tidur di pangkuan Siti Aisyah. Tapi tak kala azan berkumandang, kata Siti Aisyah apa? Seakan-akan Nabi tidak kenal denganku. Itulah yang harus kita lakukan sampai kita mati. Untuk mendapatkan apa? Untuk jadi tetangga-tetangganya Allah. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke masjid, memakmurkan masjid, istiqomah dia memakmurkan masjid, diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan di masjid? Wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Melaksanakan sholat, ibadah sholat. Ya, walau yahsya ilallah, dan jangan takut kata Allah untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah, walau yahsya ilallah. Ini terjadi zaman kapan? Zaman 2020, 21, 22. Oh, ini terjadi nih. Kata Allah, walau yahsya ilallah, jangan takut untuk datang ke masjid, jangan takut untuk sholat berjamaah. Tapi tahun 2020, 21, 22 ini terjadi COVID. Sampai imam saya sendiri buat jamaah sendiri di rumah. COVID, Pak. Ini Masya Allah, padahal dalilnya sudah jelas. Makanya waktu COVID kemarin, masjid kami, mungkin saya dan beberapa orang yang lainnya saja yang sampai COVID hilang, kami tetap sholat di masjid. Kami tetap sholat di masjid walaupun didatangi sama Pak Lurah, sama Babinsa. Begitu ya hadirin. Karena apa? Untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid, mendirikan sholat, walau yahsya ilallah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, mari kita sama-sama istiqomahkan memakmurkan masjid-masjid Allah sampai Allah Subhanahu wa taala panggil nyawa kita dalam keadaan bersih dan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.